Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Amanah dari kelas Indralaya angkatan 2021 dengan program studi PPKN dengan NIM 0605182126019. Di sini saya akan menyajikan video media pembelajaran berbasis ICT kurikulum 2013 dengan KD 3.1 menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, di sini saya hanya mengambil dua tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan nilai subjektif dan nilai objektif Pancasila melalui membaca PowerPoint yang telah diberikan guru dengan jelas. Tujuan yang kedua yaitu peserta didik mampu menganalisis aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara melalui melihat video pembelajaran yang telah diberikan guru dengan tepat. Dengan indikator yang pertama yaitu mampu menjelaskan nilai subjektif dan nilai objektif Pancasila melalui membaca PowerPoint yang telah diberikan guru dengan jelas. Indikator yang kedua yaitu menganalisis aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara melalui melihat video pembelajaran yang telah diberikan guru dengan tepat. Di mana video pembelajaran ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah literasi digital dan media pembelajaran PPKN dengan dosen pengampu yang pertama itu ada Ibu Dr. Anda Umi Khotimah MPD PhD dan Ibu Mariani SPD MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau sehat semua. Apakah hari ini hadir semua? Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Kalau namanya dipanggil tolong angkat tangan ya. Adinda Labiba, Bukasa Adelia Nusa, Melinda Stefanisa Putri, Muhammad Habib Rahman, Robi Cahyadi, Siti Mulia, Zakia Dwi Agustin. Baik, semuanya pada pagi hari ini hadir ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin kepada kelas silakan untuk memimpin doa. Pada anak Robi silakan untuk memimpin doa kita pada pagi hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Nak Robi telah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Semoga kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dengan baik. Mungkin kita langsung saja nih. Minggu kemarin kan udah Ibu bahas nih apa itu nilai subjektif dan nilai objektif Pancasila. Ada yang bisa bantu Ibu untuk mereview ulang nih apa itu nilai subjektif Pancasila dan nilai objektif Pancasila. Mungkin boleh tunjuk tangan nih. Baik, banyak yang tunjuk tangan. Ibu pilih coba Nak Habir. Kepada anak Habir silakan Nak. Ya, benar sekali yang dikatakan teman kalian. Tepuk tangan dulu dong. Baik, benar sekali yang dikatakan Habir tadi. Terima kasih Nak. Nah, nilai subjektif Pancasila ini berarti keberadaan nilai Pancasila itu tergantung pada bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, sedangkan nilai objektif Pancasila itu bersifat objektif, maksudnya yaitu rumusan dari sila-sila Pancasila itu sendiri mempunyai makna terdalam, dimana seperti kita ketahui Pancasila itu telah tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai pokok kaidah yang dasar. Nah, inti dari nilai Pancasila akan terus ada sepanjang masa dan kehidupan bangsa Indonesia ini sendiri. Nah, selanjutnya itu ada aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Pancasila merupakan jiwa seluruh rakyat Indonesia, dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa. Oleh sebab itu, penyelenggaraan pemerintah harus didasarkan oleh nilai-nilai Pancasila, yaitu ada nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, dan nilai kerakyatan, serta nilai keadilan. Langsung saja nih, yang pertama itu ada negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Negara Indonesia mengakui keberadaan Tuhan yang Maha Esa, di mana menurut dasar kemanusiaan adil dan beradab, negara tidak memaksakan agama dan keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa, karena hal ini merupakan suatu keyakinan batin yang tercermin dalam hati sanubari dan tidak dapat dipaksakan. Nah, sepertinya kita ketahui, hal ini juga ada terdapat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengenai kebebasan untuk memeluk keyakinan dan kepercayaan. Ada yang tahu itu terdapat pada pasal berapa? Baik, kepada Nak Mei, pasal berapa Nak? Ya, benar sekali, terdapat pada pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengenai kebebasan dalam memeluk agama dan kepercayaan. Nah, sebelum lanjut ke negara berdasarkan kemanusiaan adil dan beradab, Ibu ada sedikit cuplikan video. Coba diamati dan ambil nilai apa yang kalian dapatkan setelah menonton video tersebut. Oke? Baik, ini Ibu akan tampilkan videonya ya.
Seperti yang kita tahu, di Indonesia ini memiliki banyak keberagaman. Salah satunya adalah keyakinan beragama. Supaya tidak terjadi gesekan karena keberagaman tersebut, diperlukanlah sebuah toleransi. Nah, toleransi adalah sikap manusia untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan untuk menghadirkan perdamaian dalam keberagaman. Toleransi antar umat beragama merupakan hal yang penting untuk dilakukan oleh semua orang. Salah satu cara dan upaya toleransi adalah sikap menghargai dan menghormati antar penganut agama lain dengan cara tidak memaksakan orang lain untuk menganut agama yang kita anut, tidak menghina agama lain dengan alasan apapun, tidak melarang ataupun mengganggu umat agama lain untuk beribadah. Yuk tanamkan jiwa keberagaman dan toleransi untuk Indonesia yang damai. Nah, kita udah nonton nih videonya selama beberapa menit mengenai toleransi ini. Dari video ini apa sih yang dapat kalian simpulkan? Ya, benar sekali yang dikatakan oleh Nak Mei tadi. Kita sebagai manusia harus saling toleransi terhadap perbedaan, baik itu suku, ras, agama, keyakinan, budaya, karena kita di Indonesia ini sendiri memiliki beraneka ragam suku, adat, budaya, keyakinan. Nah, kalau kita tidak saling bertoleransi, maka kita akan kacau. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk meningkatkan sikap toleran terhadap sesama umat beragama. Oke, langsung saja ke negara berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana sila kedua kemanusiaan adil dan beradab ini memuat berbagai nilai seperti ada persamaan, penghargaan atas hak, solidaritas, dan perdamaian. Indonesia sendiri meletakkan nilai kemanusiaan adil dan beradab ini sebagai basis filosofis yang mengandung konsekuensi dalam segala aspek, di mana harus bisa merealisasikan terselenggaranya nilai-nilai kemanusiaan. Misalnya, contoh itu ada sejumlah siswa SD di Guyangan dilibatkan dalam aksi bersih-bersih Sungai Guyangan pada hari Jumat 24 September. Aksi ini digelar dalam memperingati World Clean Up Day atau WCD. Selanjutnya itu ada negara berdasarkan persatuan Indonesia. Indonesia sendiri seperti kita ketahui memiliki beraneka ragam suku, adat, budaya, keyakinan yang berbeda-beda. Sangat penting kita bisa menghargai satu sama lain atas perbedaan tersebut. Misalnya saja ada tari piring, di mana tarian ini kan merupakan salah satu tarian tradisional Minangkabau, Sumatera Barat. Keanekaragaman ini bisa terwujud karena kerjasama luhur, yaitu persatuan dan kesatuan bangsa. Pada hakikatnya, persatuan Indonesia ini adalah hasil proses penyatuan dari unsur-unsur yang beraneka ragam, meliputi suku, bangsa, wilayah, maupun susunan negara. Kemudian yang keempat, ini ada negara berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Misalnya saat rapat PMR hendak dilakukan musyawarah untuk mencapai mufakat, di mana musyawarah untuk mencapai mufakat ini mencerminkan penjabaran dari sila keempat Pancasila. Dalam penyelenggaraan negara ada beberapa hal yang diperhatikan pada sila keempat ini, antara lain penyelenggaraan negara berdasarkan kedaulatan rakyat, kewajiban hormati dan menjamin hak-hak politik seseorang, dan menjunjung tinggi prinsip musyawarah untuk mufakat. Nah, selain yang contoh sudah Ibu berikan ini, ada yang bisa memberikan contoh lain? Boleh tunjuk tangan? Baik, kepada Nak Zakia, silakan Nak. Ya, contoh yang bagus sekali ya yang diberikan oleh Nak Zakia tadi. Ibu harap anak-anak semuanya selain Nak Zakia tadi telah memahami mengenai hal ini dan bisa memberikan contoh lain jika nanti Ibu ada soal. Oke, saat ujian nanti misalnya soal ini keluar, kalian bisa memberikan contoh yang tepat. Mungkin langsung yang terakhir itu ada negara berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini jelas telah terlihat di tujuan hidup negara kita, termuat dalam nilai-nilai yang dapat kita ambil seperti keadilan sosial, kemakmuran, dan jaminan sosial. Dengan demikian, dalam penyelenggaraan pemerintahan, negara berkewajiban untuk mengusahakan terciptanya keadilan sosial dengan sistem hukum dan peradilan, memberdayakan masyarakat yang tidak mampu, serta menjamin hak dan kewajiban tiap warga negara. Nah, mungkin ini saja materi dari Ibu pada pagi hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas? Baik, jika tidak ada, itu ada file soal 3 soal esai udah Ibu kirim di grup WhatsApp. Tolong dikerjakan di
dalam bentuk Word akan dikumpulkan di Google Drive, di mana nanti Google Drive tersebut disiapkan oleh ketua kelas kalian, Nak Robi. Tolong disiapkan ya. Paling lama ibu tunggu hari Rabu pukul 10 pagi. Kalau pukul 10 pagi masih ada yang belum mengumpulkan, ibu anggap tidak mengerjakan dan nilai 0 akan diganti dengan tugas yang baru. Oke, paham? Baik, sebelum ibu menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada yang bisa membantu ibu untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Boleh tunjuk tangan. Baik, pada Nak Mei, silakan. Ya, baik, terima kasih kepada Nak Mei telah menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu harap bukan hanya Nak Mei yang bisa dan paham mengenai materi kita pada pagi hari ini, kalian semua juga harus bisa memahami dan bisa mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ini saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. Terima kasih. Baik, mungkin ini saja video dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan salah kata dalam proses pembuatannya. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.